Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Teman-teman terkasih, kita akan memasuki ibadat Jumat Agung yang sebentar lagi kita akan kenangkan tentang sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kali ini, cerita Mogan kali ini kita akan membahas tentang sebuah persiapan ibadat Jumat Agung mengenang sengsara Tuhan. Maka ada sebuah ungkapan ecce lignum crucis, lihatlah kayu salib. Maka teman-teman terkasih, Jumat Agung ini kita diajak untuk melihat indahnya salib Allah, karena ia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan yang ikut serta dalam gulat geliat hidup manusia. Ia yang ditabur dalam kebinasaan tapi juga bangkit dalam keabadian. Ditabur dalam kehinaan tapi bangkit dalam kemuliaan. Ditabur dalam kelemahan tetapi bangkit dalam kekuatan. Adapun Yesus disalibkan di luar kota Yerusalem di Golgota, maka sebenarnya Golgota sendiri adalah bentuk aram dari kata Ibrani Gulgolet, artinya tengkorak. Kalvari adalah kata Latin dari kalva yang juga berarti tengkorak. Maka bersama dengan datangnya hari Jumat Agung, kita diajak untuk merenungi 3 keutamaan dari salib. Apa itu? Antara lain yang pertama adalah cinta. Teman-teman, tidak ada ambivalen atau dikotomi di antara kata dan tindakan Yesus sebagai guru kita. Tidak ada paradoks. Maka apa yang ia ajarkan, ia juga lakukan. Dan inilah cinta sejati. Cinta yang bukan di kata-kata, tapi juga terwujud dalam tindakan nyata. Cinta yang bukan basa-basi, tetapi asli dan sejati. Yang kedua adalah kesetiaan. Ia selalu hadir, jelas tampak dalam puisi ini. Wahai engkau yang mencari yang ilahi, setiap hari tak tahukah engkau di mana dia? Dia hadir dimanapun aku berada, kemanapun aku menengok dia selalu ada. Kesetiaannya teruji dan tersohor. Ia tidak menyerah kalah oleh sinisme, cemooh, bahkan juga hujatan. Ia konsisten dan pilihannya tetap tidak berubah via dolorosa. Maka dengan kata lain, teman-teman yang terkasih, Yesus guru kita mengajak kita untuk selalu setia bertahan di dalam siksa negeri Jumat Agung agar kita boleh mengenal kebangkitannya di Paskah suci nantinya. Yang pasti, semoga kehendaknya menang dalam diri kita, kasihnya meniadakan kita, dan deritanya memuliakan kita. Ave Cruz Spes Unica, salam ia salib, harapan yang utama. Yang ketiga, sebagai keutamaan dari salib adalah solidaritas. Solidaritasnya melintasi batas ikatan primordial, bukan parsial, sporadik, bahkan juga fragmentaris, tapi menyeluruh dan menyentuh kedalaman kemanusiaan. Ia datang dan bersolidar dengan para korban. Ia datang sebagai yang mengubah kegalauan menjadi sebuah harapan, kegelapan menjadi sebuah terang, kesedihan menjadi kegembiraan, pasio menjadi aksio. Via Crucis, jalan salib, mesti ditempuhnya. Supaya apa? Supaya kita manusia dapat merengkuh hidup sejati dan mengalami perspektif masa depan. Maka tatkala gereja menapaki minggu-minggu sengsara, maka kesengsaraan Yesus sebagai guru kita seharusnya menjadi model bagi Kristianitas yang bersolidar di tengah-tengah dunia. Tatkala kekerasan mengotori wajah dan tatkala harkat manusia direduksi oleh kekuasaan, mampukah gereja selalu menunjukkan solidaritas yang bukan basa-basi? Kami menyembah Engkau ya Kristus dan memujimu sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Lalu kita masuk dari sesuatu yang juga kita kenal. Kita masuk dalam sebuah istilah Via Dolorosa atau jalan duka cita. Inilah salah satu nuansa khas dalam ibadat Jumat Agung yang juga kerap saya serukan ketika memimpin ibadat Jumat Agung di manapun saya merayakannya.
Ya, Jumat Agung mengajak kita melihat salib sebagai sumber harapan penuh kedamaian, iman penuh keberanian, dan juga kasih penuh ketulusan. Mengacu pada Injil Yohanes, ada 3 wasiat yang diserukan Yesus di atas salib, antara lain: A. Ibu ini anakmu, ini ibumu. Ini dialamatkan pertama-tama kepada ibunya Maria dan murid yang dikasihinya. Maka dengan kata lain, dalam poin A ini adalah Yesus mengajak kita memaknai iman sebagai persaudaraan, seudara, terlebih terhadap keluarga sendiri. Lihatlah, kayu salib mempunyai palang menyamping. Maka kita diajak membuka mata telinga kita kepada orang yang ada di kanan dan kiri, terlebih keluarga kita masing-masing. Love for family. B. Ungkapan aku haus. Hausnya tidak pernah berkesudahan. Ia mengajak kita bersolidar karena Yesus jelas hadir lewat sesama yang haus. Maka dengan kata lain, semangat solidaritas dengan orang kecil perlulah dikonkretkan, entah lewat perbuatan, ucapan, atau doa. Lihatlah, kayu salib juga mempunyai palang ke bawah. Tuhan sungguh ada dan hadir bagi orang yang ada di bawah, yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan juga difabel. Love for the pure. C. Sudah selesai. Kalimat ini adalah bukti nyata paripurna karyanya sebagai utusan Allah yang memaknai sebuah pertanggungjawaban. Ia telah menyelesaikan seluruh kasih kemesiasannya secara utuh dan penuh, karena hidupnya ialah kasih sepenuh dan seutuh hati kepada Bapaknya. Lihatlah, kayu salib juga mempunyai palang ke atas. Semua harta, talenta, cinta, dan sukacita kita terarah pada kemuliaan Bapa. Love for God. Juga kita mengenal istilah veritas, kebenaran. Inilah semboyan Universitas Harvard yang terinspirasi dari figur dan tutur Yesus. Jelasnya, Yesus datang sebagai veritas lewat pengalaman salib yang dikenangkan gereja pada hari ini. Di Via Dolorosa inilah penyakit kita yang ditanggungnya dan sengsara kitalah yang dipikulnya. Maka menyadari hal ini, marilah kita berusaha untuk menjadi veritas, tidak lagi merasa sok benar dan membuat banyak ulah yang menyebabkan orang lain tersalibkan, sakit hati, bahkan menderita, baik secara fisik, hati, perasaannya, karena ketamakan, kesombongan, dan kepicikan nurani kita. Maka mengacu pada bacaan Injil hari ini, ada 3 ajakan, antara lain kekeluargaan. Ibu, inilah anakmu, anak, inilah ibumu. Maka wasiat Yesus ini dialamatkan pada ibunya Maria dan para murid yang dikasihinya. Ia juga mengajak kita untuk memaknai iman dan semangat kekeluargaan, di mana kita diajak untuk love for family dan mempunyai cinta bagi anggota keluarga. Family, father and mother, I love you. Yang kedua, kepedulian. Aku haus. Tampaklah Yesus membutuhkan cinta kita. Teresia dari Kalkuta mengatakan bahwa hausnya tak pernah berkesudahan. Disinilah Yesus ajak kita untuk memiliki semangat kepedulian. Karena Yesus jelas hadir lewat sesama yang haus. Kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Bukankah gereja itu bisa juga dikagumi tapi tidak dicintai? Nah, maka marilah menjadi gereja yang tulus dan terbuka, yang love for the pure, dan juga mencintai orang miskin lewat perbuatan, ucapan, dan doa. Yang ketiga adalah kesetiaan. Sudah selesai. Inilah kalimat terakhirnya di atas salib. Ia setia karena mempunyai cinta pada Bapa. Love for God. Dengan cintanya ia melakukan segala tugas kemesiasannya dengan utuh dan juga penuh. Dengan jalan itu ia menganugerahkan kepada kita janji-janji dan yang berharga, supaya olehnya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Maka teman-teman terkasih, mari kita cari tomat di rumah Pak Camat. Hari Jumat ini hari yang penuh dengan rahmat. Semoga kita mempersiapkannya dengan benar, dengan baik, sehingga ibadat yang akan kita rayakan bersama ini sungguh menjadi ibadat yang sungguh persembahan yang baik kepada Yesus Guru kita.
Selamat memasuki hari Jumat Agung. Semoga cerita Mogan kali ini membantu untuk juga memaknai hari ini. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi, salam.